Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la hadrati ashabil kiram. ولا حضرة أئمة المجتهدين ولا حضرة جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها ولا حضرة غادي هذا الزمان وأعوانه وسائر أولياء الله تعالى رضي الله تعالى عنهم ولا حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وجيراننا من حب وسن إلينا ولذوي الحقوق علينا ونخصها سطل حضرة الشيخ السيد أحمد المرزوقي المالكي ولا حضرة الشيخ أبي عبد المعطي محمد نواوي بن عمر الأجاوي البندني شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Kita lanjut halaman 196. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa dama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Wa hadhihi aqidatun mukhtasarah walil awami suhlatun muyassarah. Wa hadhihi, dan ini rangkaian-rangkaian nazam aqidatun mukhtasarah adalah aqidah yang ringkas, walil awami, dan bagi orang awam, bagi kebanyakan orang biasa, suhlatun mudah, muyassarah, ya sama juga sih sebenarnya, sahlah, muyassarah itu artinya mudah, cuman oleh penerjemah dicari aja bahasa yang kira-kira berbeda antara mudah dengan tidak sulit, kan diri juga sebenarnya, ya. Dua-duanya sebenarnya artinya mudah. Jadi dari awal, mulai dari Alhamdulillah tuh sampai terakhir tentang Isra dan Mi'raj, itu adalah rangkaian-rangkaian nazam, ya, bait-bait yang disusun oleh pengarang yang isinya adalah kaitannya dengan akidah, gitu, ya. Dan akidah itu sudah dianggap sebagai akidah yang ringkas, yang meliput, ya, banyak sisi, ya. Kalau dibikin apa namanya, syarah yang lebih besar lagi, ini masih banyak lagi nih penjelasannya, ya. Terutama yang terkait dengan sifat-sifat Allah tuh yang, ya, 20 wajib, 20 mustahil, dan seterusnya. Itu penjelasannya kalau kitabnya kita ambil yang lebih besar lagi, itu pasti lebih panjang lagi penjelasannya. Nah, oleh pengarang, terutama pengarang nazamnya, ya, kan ini kan kitab namanya syarahnya nih. Kalau yang syair-syairnya tuh yang kita baca tuh, itulah yang disebut dengan ini, katanya, ya. Ini nazam-nazam, bait-bait, ya, berisi tentang akidah yang ringkas. Yang ringkas itu artinya semuanya sih yang terkait dengan akidah ada, gitu, ya. Tapi penjelasannya, itu butuh kitab yang lain, butuh penjelasan di tempat yang lain. Kalau yang ada di dalam bait-bait syair ini, itu kira-kira unsur-unsur utamanya saja, begitu, ya. Dan dikatakan
penyair memilih bahasa-bahasa juga yang mudah-mudah. Ya. Kalau sebenarnya kita sering melantunkannya ini dengan lagu yang mana aja ya, yang biasa kita pakai ini di sini, itu yakin bisa hafal itu ya. Dulu kitab ini masih saya di madrasah sanawiyah, ini dipakai dulu ya, di sanawiyah dulu tuh. Jadi akidah awam tuh termasuk pelajaran yang wajib dibaca pada waktu itu di Al-Falah di sanawiyah ya. Dan memang harus dihafal bait-baitnya tadi itu ya. Saya masih ingat guru yang ngajarin itu Bapak Nasruddin namanya ya. Nah, dia ngajarin, dia ya sama seperti kita menerjemahkan, tapi yang kewajibannya adalah harus dihafal gitu pada waktu itu ya. Sekarang kayaknya udah nggak ada lagi nih pelajarannya di sanawiyah. Di aliyah juga nggak ada apalagi sanawiyah ya kan itu. Ay wa hadhil alfaz, dan lafaz-lafaz ini, bait-bait ini, min awalil manzumah, dari awal nazam, dari awal untayan, ila akhiriha, sampai akhir untayan nazam, aqidatun qalilatul labzi kathiratul makna walinatu ibaratiha, adalah akidah yang ringkas, yang sedikit, yang kecil ya, yang kecil, yang sedikit lafaznya, tapi kathiratul makna, banyak artinya. Karena memang yang diambil tuh lafaz-lafaz intinya aja, di bawahnya itu harus ada penjelasan banyak gitu ya. Terus lembut, gampang ungkapan-ungkapannya, la yasyukku tahsila ma'aniha, tidak susah untuk mendapatkan arti-artinya. Wa khafifatul lafzi, dan ringan ucapannya. Ya, nanti dalam bahasa Arab itu ada tuh ya, syair-syair yang dalam 3 kali kita ngucapin salah semua gitu. Ya, syair itu kalau kita ngucapin 3 kali gitu salah gitu ya. Saking belibet-belibetnya tuh bahasa-bahasanya dipakai. Ya. Ada tuh orang yang ahli dalam bidang syair dengan bahasa-bahasa yang jelimet-jelimet gitu, susah-susah. Bahasa yang gampang ada, tapi dicari tuh bahasa-bahasa yang susah gitu ya. Fala ya'suru hifzuha, maka dengan lafaz yang ringan ini ya, itu tidak sulit untuk menghafalnya. Walayat abu nutquha, dan tidak berat ya untuk mengucapkannya, alal awami, bagi orang awam ya. Di pesantren-pesantren kan ini udah terbiasa tuh dihafalkan juga begitu ya. Jadi memang hampir di mana-mana saya lihat di Afrika gitu ya. Ini juga pelajarannya ini juga tuh. Anak-anak di sono ya masih kecil-kecil ngaji sama guru, orang anak-anaknya masih pakai celana pendek sih ngaji di sana gitu kan, masih anak-anak kecil gitu ya, udah di ini modelnya kayak kita dulu, guru dulu tuh kalau ngajar pakai masih sebeletan dulu ya. Ya kita kan dulu kalau ngaji masih diseblet sama guru kita kalau salah ya. Di sana masih begitu modelnya ya, ngapal satu-satu salah seblet gitu ya kan. Nah, masih ada tuh yang diajarin ini nih, aqidatul awam ya. Qauluhu aqidatun, kata pengarang aqidah, hiya ma yadinul insanu bihi wa yaqidu alaihil qalbu, yaitu perkara atau sesuatu yang dijadikan oleh manusia sebagai pengatur ya, untuk mengatur manusia dan menjadi pengikat hati ya. Kalau diambil dari kata aqada, uqdah ya, akad tuh ya kan. Kalau kita bilang akad nikah tuh ya, kan itu artinya sebenarnya ikatan pernikahan gitu ya. Artinya itu sama nih, seakar. Nah, kalau akidah itu berarti sesuatu yang dijadikan sebagai aturan bagi manusia dan mengikat hati manusia. Artinya kita harus ya
menjaga hati kita dengan aturan-aturan yang ada di dalam ikatan tersebut. Paling enggaknya begini dah. Kita wajib menjaga, mengikat diri kita dengan sifat-sifat Allah yang 20 misalnya, yang wajibnya. Yang 20 lagi yang mustahilnya, satu lagi yang jaiznya. Itu merupakan rangkaian pengikat-pengikatnya tuh, uqdah namanya ya. Maka namanya disebut dengan akidah. Wa yuqalu aqidatun hasanatun ay salimatun minasyaki. Dikatakan dalam bahasa Arab aqidatun hasanatun ya. Ikatan yang bagus artinya itu. Ay salimatun minasyaki, yaitu selamat daripada keraguan. Nah, dengan kata lain, kalau kita berakidah dengan akidah yang ada di sini, maka yang ditanamkan di dalam akidah ini adalah akidah-akidah yang memang membawa kepada keyakinan. Ya. Kita wajib berkeyakinan Allah punya sifat wujud, dan kita wajib berkeyakinan Allah punya sifat mustahil, adam gitu, ya. Lawannya kan gitu ya, wujud lawannya adalah adam gitu. Nah, itu harus yakin, ya, tidak ada bahasa yang kemudian akibatnya menjadi ragu. Wa qauluhu mukhtasarah, dan kata pengarang lafaz mukhtasarah, kata mukhtasarah, qala asy-Syuja'i, berkata Syuja'i, innal mukhtasarah lughatan ma qala lafzuhu wa kathura ma'nahu. Mukhtasar itu secara bahasa adalah sesuatu yang ya sedikit lafaznya tapi banyak maknanya, ya. Nanti ada lagi bahasanya maqalla wa dalla, ada lagi tuh ya, hampir sama dengan itu. Sedikit tapi banyak memberikan petunjuk, memberikan indikasi. Wastilahan, sedangkan secara istilah maqalla lafzuhu, ya, sesuatu yang lafaznya sedikit. Sawaun katsura ma'nahu au qalla au sawa, ya. Bisa saja maknanya banyak atau sedikit, ya, atau sama, ya. Itu disebut dengan mukhtasar namanya. Fal qayyidu mu'tabarun lughatan lastilahan. Yang menjadi pengikat di sini yang dianggap adalah yang secara bahasa, bukan yang secara istilah, ya. Yaitu tadi tuh maqalla lafzuhu wa kathura ma'nahu. Jadi kata mukhtasar di dalam akidah awam ini yang ingin diungkapkan itu yang menggunakan arti bahasa. Kalau arti istilah nanti akibatnya, ya, bisa jadi lafaznya sedikit tapi maknanya juga sedikit juga gitu. Atau maknanya lafaznya sedikit tapi artinya banyak. Itu bisa mukhtasar juga namanya, ya. Atau sama saja, ya, ungkapannya sedikit, lafaznya sedikit, maknanya sedikit, sama tuh, ya. Lafaznya banyak, ungkapannya banyak. Nah, itu namanya sawaun gitu, ya. Nah, yang diinginkan oleh pengarang kita ini yaitu yang lafaznya sedikit tapi maknanya banyak. Jadi kalau begitu yang dipakai, yang dijadikan batasan pada lafaz atau pada akidah ini adalah yang berkaitan dengan bahasa. Memaknai mukhtasarnya itu yaitu dengan yang sedikit lafaznya tapi banyak maknanya. Qauluhu, kata pengarang, walil awami, kata walil awam, muta'alliqum biqaulihi suhlah muyassarah, ya, berhubungan erat dengan ucapan suhlah muyassarah, ya, mudah, gampang. Kalau dikatakan muta'allaqun atau muta'alliqun berarti harus dihubungkan tuh dengan itu, dengan kata suhlah dan muyassarah. Jadi suhlah muyassarah lil awam gitu jadinya. Gampang, mudah bagi orang awam. Nah, itu karena dikatakan ada ta'alluqnya katanya. Muta'alliqun berkaitan erat dengan suhlah dan muyassarah. Fal wawu dakhilatun ala qaulihi suhlah muyassarah. Wawu itu sebenarnya masuk, ya, pada ucapan suhlah dan muyassarah. Ay wa hadhihi aqidatun mukhtasaratun wa suhlatun wa muyassaratun lil awam. Nah, itu maknanya. Ini, ya, akidah ini ringkas
Nah, ringkas pakai bahasa tadi tuh, yang lafaznya sedikit tapi banyak maknanya. Terus suhla muyassarah lil awam, gitu ya. Mudah dan gampang bagi orang awam. Karena tadi dikatakan kata lil awam kaitannya dengan suhlah dan muyassarah. Jadi maknanya harus dikait-kaitkan, disambung-sambungkan. Fal awamu, adapun lafaz al awam jam'u ammah, jamak daripada lafaz ammah. Asalnya sih artinya umum, ya, dijamakkan menjadi al awam. Bitasdidil mimi, dibaca dengan tasdid mim. Fihima, pada keduanya artinya pada jamaknya dan pada mufradnya. Mitlu dabbah wa dawabin, gitu ya. Seperti kata dabbatin dan dawabin. Kasrah sih di belakang bebas, mau baca dabbatun dawabun juga boleh ya, tapi yang penting bacanya itu harus benar, yaitu dabbatin dawabin, gitu ya. Awam gitu juga, karena ini hurufnya mim, jadi nggak kelihatan tasdidnya. Ammah, gitu ya kan, awam. Nah, kalau ba kan ada kolkolahnya, enak jadinya. Kalau mim lepas sudah gitu ya, rokhwah namanya. Wan nisbatu ilal ammati, hubungannya dengan kata al ammah amiyun, ya, nisbatnya menjadi amiyun. Jadi setiap sesuatu yang apabila ingin dijadikan kata nisbat, itu harus dijadiin dulu atau disambungkan dulu dengan ya, ya-nya disebut dengan ya nisbat, ya. Nama bapak kita misalnya Ibrahim, itu nama bapak yang paling tenar dah, engkong misalnya begitu. Kita ingin menisbatkan nama kita dengan engkong kita yang hebat itu, dia orang kaya, orang alim, jagoan lagi, semuanya ada media kan, supaya kita orang anggap turunan dia benar-beneran nih. Nah, nama kita pakai tuh, engkong kita namanya Ibrahim, nama kita Ahmad, kita sambungkan tuh Ahmad al-Ibrahimi, gitu. Orang tanya, Ibrahim siapa? Engkong gua. Engkong yang mana? Tuh yang kaya, yang jagoan, yang orang alim. Tuh ngomongnya begitu jadinya, ya kan? Ya. Jadi nyantelin nyohor jadinya gitu ya. Imam Syafi'i namanya kan bukan nama dia itu, ya kan? Namanya adalah Muhammad bin Idris. Tapi ada engkongnya ya yang hebat, yaitu Syafi' namanya. Maka dibikin kalimat nisbat ya, Syafi' menjadi Syafi'i, gitu ya. Maka orang seringkali tuh ya banyak menggunakan nisbat-nisbat yang bukan engkongnya, bukan siapa-siapanya, tapi dipakai nisbat gitu namanya. Namanya siapa? Ahmad Syafi'i. Ada enggak engkongnya yang Syafi'i itu? Kagak, emang namanya begitu gitu kan. Orang kampung kita namanya Bukhari kan banyak ya. Iya. Mungkin sih orang tuanya harapan besarnya nih gitu kan, anaknya jadi ahli hadis dah begitu. Tahu-tahu jadi tukang mancing juga ya kan gitu. Namanya Bukhari, tukang mancing juga, emang dasar keturunannya lain ya, gennya lain, ya udah susah. Ya, Bukhari itu ya, itu adalah nama untuk nisbat ya bagi perawi hadis ya. Nah, dia menisbatkan dirinya kepada nama kampungnya gitu ya. Kampungnya namanya Bukhara. Bukhara itu kampung yang dingin. Jadi setiap rumah itu harus punya penghangat ruangan yang dibakar pakai kayu gitu. Dulu kan belum ada mesin ya, belum AC. Sekarang kan ada tuh modelnya ya, bisa hangat bisa dingin tuh ya. Nah, orang dulu rumahnya itu ada tuh tempat pembakaran kayunya tuh ya, di pojok mana gitu di ruang tamu. Nah, supaya asapnya enggak bertaburan di ruang tamu gitu tuh, itu corongnya langsung naikin ke atas rumah ya. Di atas kan dingin, sehingga kalau seandainya itu api itu akan mencari ruang yang paling dingin jadinya ya, maka asapnya tuh naik ke atas gampang jadinya. Di ruangan mah nggak ada asap jadinya, yang ada adalah hangatnya doang. Nah,
corong yang melepas asap ke atas itu namanya bukhor namanya. Ya, saking banyaknya setiap rumah punya bukhor gitu, punya corong api, maka kampungnya dinamakan Bukhara gitu, ya. Imam Bukhari itu lahirnya di situ, maka dinisbatkanlah ya Bukhari gitu. Ini kampungnya lahirnya di Jonggol. Namanya Bukhari ya kan gitu kan, jauh kalau gitu jadinya kan. Mestinya namanya Jonggoli gitu ya kan, Al Jonggoli. Kenapa malu sih ya kan? Namain Ahmad Al Jonggoli, emang kenapa emang kalau emang lahirnya di situ mau diapain ya kan? Jangan memasukkan nasab ya, jangan memasukkan nisbat dari lahir di Jonggol pindah ke Bukhara gitu ya. Ya rata-rata sih memang kelihatannya harapan aja ya. Salman Al Farisi gitu kan. Al Farisi kan lahirnya di Persia gitu ya. Salman anak kelahiran Persia gitu. Nah, kita kalau mau namakan anak kita rubah Salman Al Betawi gitu, jangan Salman Al Farisi ya. Salman kelahiran Betawi. Kalau Salman Al Farisi ya itu Salman yang kelahiran Persia gitu jadinya. Jadi kelihatannya hanya sekedar apa ya, mungkin karena ketidaktahuan atau mungkin juga punya ya harapan kali agar namanya sama seperti itu. Wal ha'u fil ammati, dan hak ya, hak itu artinya tak marbutoh tuh kan dibaca ammah gitu kan, litakidi untuk taukid, kama qala al-Fayyumi fil Misbah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Fayyumi dalam kitab Al-Misbah. Wal muradu bil awami, dan yang dimaksud dengan orang awam di sini al-mubtadi'una, orang-orang yang pemula, al-akhiduna, yang mengambil fi awailil ilmi, pada ya pertama kali dia belajar. Nah, jadi yang paling baik anak-anak kita tuh kita ajarin nih akidatul awam. Caranya apalin aja dulu, nyanyi-nyanyiin gitu ya. Nanti kalau udah apal tuh baru kasih penjelasan gitu ya. Wa makna qaulihi suhlah, dan makna dari ucapan pengarang suhlah, ai linatul ibarah, yaitu lembut ungkapannya, faya qurubu tahsilu ma'aniha, sehingga menjadi mudah, menjadi dekat untuk mendapatkan artinya ya. Jadi kalau kita baca dari awal tuh itu memang menggunakan bahasa-bahasa yang lidahnya itu gampang mengucapkannya. Wa makna qauluhu, dan makna kata pengarang muyassarah ya, ada juga yang bilang muyassirah, ay qalilatul labzi, yaitu lafaznya sedikit, fala yus'imunut uha, ya maka tidak akan menjadi bosan di dalam mengucapkannya, wala ya'suru hifzuha, dan tidak sulit untuk menghafalnya, an zahri qalbin ya. Kalau bahasa kita sih kalau udah jadi bahasa ini itu bahasanya di luar kepala gitu ya. An zahri qalbin itu artinya adalah di luar kepala. Kalau diartiin apa adanya, an zahri qalbin di belakang hati jadinya kalau begitu ya. Jadi makna an zahri qalbin itu di luar kepala gitu. Sekarang ingin menjelaskan siapa nih ya identitas pengarang. Nazimu tilka Ahmadu al-Marzuqi mayyantami lis-sadiqil masduqi. Orang yang menyusun ya, orang yang menyusun tilka, menyusun ibarah-ibarah ya, lafaz-lafaz itu namanya adalah Ahmad al-Marzuqi. Nah, ini sama nih begini itu tadi tuh, Ahmad yang dinisbatkan kepada Syekh Marzuq gitu ya. Nah, Ahmad yang dinisbatkan kepada Syekh Marzuq mayyantami lisadiqil masduqi, orang yang memiliki kaitan nasab kepada Sadiqil Masduq ya. Nama untuk Nabi Muhammad itu adalah namanya Sadiqil Masduq gitu. As-Sadiqi, orang yang benar, Al-Masduqi, yang dibenarkan gitu. Nah, kata lain kalau begitu adalah pengarang kitab ini tuh
itu adalah orang yang masih keturunan Rasulullah gitu ya. Nah, jadi penting bagi kita. Kalau kita sih emang dilihat dari nasab kita gitu ya, orang-orang tua kita nggak sampai dah ke Rasulullah gitu. Tapi jangan sampai kita tidak menggabungkan diri dengan mereka gitu. Keturunan Rasulullah ya bahasanya dia emang udah alami ciptaan Allah begitu ya, dan juga Allah anugerahkan kepada mereka ya nikmat yang besar, keselamatan yang besar, terjaga agama mereka, iman mereka. Nah, ini mestinya kita harusnya berupaya untuk menyambungkan diri ke sono gitu. Kalau begitu penting bagi kita kalau menemui orang-orang yang memang kita yakini masih punya intima ya, masih punya nasab kepada Rasulullah, hendaknya kita bergaul dengan dia gitu. Kalau tidak bergaul dengan orangnya, maka membaca hasil karyanya ya, biar kita nanti ya ada di barisan dia gitu jadinya di akhirat kelak begitu. Kan penting kita untuk bisa mendudukan diri kita ya. Kenapa? Karena posisi kita nanti di akhirat bergantung kepada kesukaan kita sama siapa di sini gitu. Ya. Mungkin awal-awal suka berat kali ya. Awal-awal suka itu susah untuk dipaksakan. Tapi harus bisa menyukai sesuatu walaupun awal-awalnya enggak suka gitu. Saya ada temen enggak demen banget sama durian. Pas saya ajakin makan durian mulu jadi demen akhirnya sekarang. Ya. Dulunya enggak suka. Wah, ya punya keluarga kalau bahasanya sih duit ada dah gitu ya kan untuk beli durian gitu. Tapi emang enggak ada yang suka keluarganya sama durian. Ya udah, saya ajak makan durian aja. Akhirnya jadi suka sekarang makan durian. Itu yang awalnya susah gitu, yang awalnya makan durian kagak enak katanya dia itu ya. Akhirnya sekarang jadi terbiasa, jadi enak jadinya ya. Nah, ini juga kalau kita seandainya membiasakan diri untuk bergaul dengan keturunan Rasulullah, mungkin berat kali. Nah, terus membaca karyanya, itu juga berat kali ya, dalam bentuk ngaji gitu misalnya kan. Tapi harus dipaksain, biar nanti kita ya punya hubungan, ya punya ya samberan lah bahasanya, manakala kita nanti ada di barisan mereka ya kan udah ada jaminan keselamatan kalau begitu ya. Ternyata kita dibariskan oleh Allah di barisan keturunan ya Rasulullah begitu. Kan cakep kalau begitu jadi ya kan, daripada di barisan keturunan Abu Jahal. Nah, kan repot jadinya. Pas lihat di depan, wah Abu Jahal paling depan, repot kita ada di situ ya kan. Nah, maka perlulah memaksakan diri ya, memaksakan diri untuk masuk surga, jangan masuk neraka dengan cara senang-senang gitu maksudnya ya itu. Masuk neraka gampang-gampang aja ya, giliran masuk surga susah gitu. Qauluhu nazimu, kata nazimu ya mubtadaun, jadi mubtada, jadi subjek. Wa huwa mudhafun, dan ia diidhafahkan. Wa qauluhu tilka, dan kata tilka mudhafun ilaihi, jadi mudhaf ilaihnya, jadi tempat bersandarnya. Wa huwa aidun ilal aqidati, kata tilka, tilka kan tuh isim isyarah muannas lil ba'id namanya. Karena muannasnya, maka nanti tempat kembalinya itu adalah kepada al-aqidah. Kata al-aqidah tuh wa hadhihi aqidatun muhtasarah tuh itu juga muannas. Maka menggunakan tilka biar nyambung tuh antara muannas dengan muannas. Qauluhu Ahmad, kata pengarang Ahmad ya, khabarul mubtada adalah khabar mubtada, yaitu predikatnya. Subjeknya tadi nazim, nah predikatnya adalah Ahmad. Wa huwa ismun nazim al-karim, yaitu nama dari orang yang menyusun ya bait-bait ini ya, nama yang mulia dari penyusun bait-bait yang kita baca ini. Jadi namanya Ahmad gitu ya, namanya Ahmad. Qauluhu al-Marzuqi
ya, kata Al-Marzuqi, sifatun ula adalah merupakan sifat pertama li Ahmad, bagi kata Ahmadu. Wa huwa laqabuhu, dan ia itu adalah menjadi laqabnya, nisbatan ila al-arif billah as-said Marzuq al-Kafafi, ya, dinisbatkan kepada orang yang al-arif billah, ya. Kalau biasanya udah al-arif billah tuh udah masuk ke waliullah tuh begitu, ya. Siapa? As-Said Marzuq, Said Marzuq al-Kafafi, ya. Wa amma kunyatuhu, adapun kunyahnya fahuwa Abul Fauz, ya, namanya Abul Fauz. Wasmu abihi, dan nama bapaknya, kan tadi namanya Ahmad tuh ya. Nah, itu adalah Muhammad Ramadan Al-Hasani wal Husaini, ya. Muhammad Ramadan, berarti dia kalau dilihat dari segi keturunannya itu nanti ketemu tuh antara Hasan dan Husain gitu. Jadi sangat memungkinkan apakah dari bapaknya jalur Hasan, dari ibunya jalur Husain gitu. Sehingga dia bisa menisbatkan kepada Hasan dan Husain sebagai ya nisbat yang tingginya di sana tuh. Qauluhu mayyantamil lisadiqil masduqi. Ya, kata pengarang mayyantamil lisadiqil masduqi ay alladhi yantasibu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang mempunyai garis nasab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau gitu kan masih ada nih ya. Masih ada orang yang punya nasab kepada Rasulullah. Ini kan berarti Imam atau Syekh Nawawi mengakui ya Syekh Ahmad, ya. Jadi namanya itu kalau kita lengkapin tuh Abul Fauz Ahmad bin Muhammad Ramadan, ya, Al-Marzuqi, terus sampai ya Al-Hasani Al-Husaini itu. Itu berarti kalau begitu menurut Syekh Nawawi Al-Bantani masih ada orang yang berketurunan nasab kepada Rasulullah. Kalau sekarang ada yang membatalkannya kan lucu kalau begitu, ya. Jadi yang lebih dahulu saja menetapkan ada ya nasabnya Rasulullah, kenapa orang yang baru lahir sekarang membatalkannya? Kalau nggak ada apa-apanya gitu ya, nggak bakalan dia berbuat kayak begitu gitu ya. Nah itu ya. Faman, adapun lafaz man ismu mausul adalah isim mausul, sifatun tsaniyatun li Ahmad, menjadi sifat kedua bagi Ahmad. Wasadiqil masduq, dan kata-kata sadiqil masduq atau as-sadiq dan al-masduq huma min asmaihi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah nama dari nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca ya nama-nama Rasulullah itu panjang, banyak namanya. Wa ma'na as-sadiq, adapun makna daripada kata as-sadiq alladzi akhbara bis-sidqi, yaitu orang yang memberitakan ya dengan benar, dengan jujur. Kalau dia memberitakan, menyampaikan berita dengan jujur, fala yasduru minhu kizbun aslan, ya, maka tidak akan muncul darinya ya satu kebohongan sama sekali. Nah, itu orang baru disebut sebagai shadiq, ya, manakala dia menyampaikan sesuatu tidak ada bohongnya sama sekali gitu. Falidalika, oleh karena itu sammathu sallallahu alaihi wasallam Quraisyun qabla risalati as-sidqa al-amina, ya, karena itulah orang-orang Quraisy menamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dia menjadi rasul dengan nama as-sidqu al-amin, ya, atau as-sadiqul amin, orang yang jujur dan orang yang dipercaya. Kalau orang udah jujur ya, dia nggak perlu sumpah kalau ngomong tuh ya, karena memang nggak ada bohongnya. Jadi di mana saja bicara benar, maka nggak perlu dia ngomong didasari atas sumpah-sumpah tuh begitu ya.
orang yang udah dikenal bohongnya, nah mau nggak mau dah tuh. Kalau dia ngomong harus pakai sumpah, wallahi, wallahi. Pakai wallahi aja masih bohong ya kan? Udah pakai wallahi tuh masih berani bohongin dia, kan gitu. Nah, kalau orang yang udah jujur dari awal-awalnya benar ngomongnya, ya nggak perlu sumpah. Dia mau ngapain sumpah-sumpah segala. Maka Imam Syafi'i melarang banget tuh, la tahlifanna walaupun tasadiqan, ya jangan sumpah sekalipun kamu jadi nggak perlu tuh ngomong wallahi wallahi begitu ya kan, untuk membuktikan kebenaran kita kepada orang lain. Kalau orang nggak percaya ya udah selesain aja ya, terserah lu gitu. Jangan sampai ya ngomong harus pakai wallahi gitu, nggak usah yang begitu-begitu. Walaupun kita benar ya, Nabi dalam hal menyampaikan sesuatunya jarang sih ngomongnya pakai sumpah, kecuali hal-hal yang memang dianggap jadi pelajaran dan jadi sandaran agama yang sangat kuat, dan mungkin juga perkara-perkara tersebut itu nanti di luar nalar begitu. Nah, maka kemungkinan besar Nabi di dalam menyampaikan sabdanya itu ada ya kata-kata sumpah. Tapi selalu ngomongnya walladzi nafsi biyadihi, tuh gitu caranya ya. Nggak langsung wallahi gitu ya, nggak langsung nyebut wallahi gitu, enggak ya, tapi ngomongnya walladzi nafsi biyadihi, dan demi ya, demi jiwaku yang ada di genggamannya. Ngomongnya seperti itu. Misalnya apa? Nabi bersumpah, la khulufu famis saimi atyabu indallahi min rihil misik. Ya, bahwa sesungguhnya perubahan bau mulut orang yang berpuasa itu jauh lebih harum dari parfum misik nanti yaumal qiyamah indallah gitu, di hari kiamat dan di sisi Allah. Nabi harus bersumpah karena posisinya bukan sekarang gitu ya. Kalau sekarang orang berpuasa mulutnya gimana baunya? Wah, yang bau tengik banyak ya kan. Emang lagi puasa, kagak makan, kagak minum, terus tidur. Ya bangun tidur tetap aja mulutnya bau kagak enak. Tapi harus diyakini ya, Nabi Muhammad harus menyampaikan sekalipun di dunia ini mulut kamu baunya nggak enak ya, tapi kalau kamu berpuasa nanti di akhirat harumnya bau mulut yang seperti ini nih Allah akan rubah menjadi lebih harum daripada ya kasturi, katanya begitu. Karena itu Nabi harus sumpah tuh ya. Khawatir orang nggak percaya. Bukan nggak percaya sama nabinya, bukan nggak percaya sama Nabi Muhammad, pasti orang percaya. Tapi apakah benar nanti di akhirat mulut orang yang berpuasa ya baunya itu seperti minyak kasturi gitu? Itu yang susah dipercaya. Nah, karena itu Nabi harus ngomong walladzi nafsi biyadihi gitu ya. Nah, wa makna al-masduq, adapun makna daripada kata al-masduq ya, ai alladzi akhbaran nasa bisidqihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang memberitahukan orang lain dengan kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasa kita sih al-masduq tuh yang dipercaya. Jadi kalau as-sadiq dari dirinya harus menampilkan kejujuran. Ketika dia jujur, orang percaya. Nah, namanya nanti menjadi al-masduq, yang dipercaya gitu. Ya. Jadi dari diri harus benar, harus jujur, nanti dari orang lain dibenarkan. Nah, namanya disebut al-masduq. Jadi as-sadiq benar dari diri, al-masduq benar di kalangan orang lain. Maka dihimpun menjadi satu, sebutannya menjadi as-sadiqul masduq. Baik, saya kira cukup. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iya karena iya karena salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hifzal mursalin wa sir'atal hamal malaikatul muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min lahmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min al-syarri wad dir.
وافتح قلوبنا وقلوب موتى العارفين واهدنا وإياهم صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum.